ada kiriman bunyi di genteng segala macam, ada ledakan. Terus tiba-tiba keluar sesuatu. Tiba-tiba temanku mobilnya suatu malam bannya pecah 4-4-nya di garasi itu. Sebelumnya ada orang mondar-mandir segala macam. Terus ada di dalam ruangannya ada itu yang dibungkus-bungkus. Iya. Buhul. Buhul. Oke. Dan itu real. Tadi yang di hotel di Bandung, kita ada hujan, dengar suara hujan. Terus semua air itu warnanya hitam. Lama nggak berhenti-berhenti. Itu yang terjadi malam itu, semalaman sama Mas Ruli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, thank you buat segala supportnya. Karena support kalian kita hadir lagi di episode baru. Kali ini Bang Ruby merasa terhormat sekali, merasa bangga banget karena one of the OGs is coming here guys, barengan sama aku. Iya kan, kayak Doi itu mulai kayak 7-8 tahun lalu lah ya, let's say. Nanti ya kita tanya lebih detail lagi. Setelahnya banyak tuh ikut gitu. Salah satunya gue. Jadi is the OG. Ada Bang Rizky. Halo, apa kabar Bang Rizky? Thank you, terima kasih. Thank you. Main ke kebun jeruk. Jauh banget kan pastinya ya. Oke, atau mungkin kalian biasanya mengenal dengan Mr. with Z, Mr. Popo. Oke, jadi beliau adalah founder dan podcaster horror Do You See What I See? Yang biasanya kalau misalkan lu podcastnya nggak premium, lu denger iklannya. Nah, iya kan? Do you see what I see? Gitu. Jadi lebih terkenal sama orang-orang yang nggak premium malah. Iya. Karena dengerin. Iya juga ya. Karena itu datangnya iklannya kan, kalau kamu pengen dengerin ini segitu kan, langsung aja langganan premium dari podcast Spotify. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingat 7 tahun lalu tuh bareng sama Bang Radit, itu kan tuh viral banget ya, happening banget tuh Rumah Eyang. Nah, pertanyaan dari aku sekarang gini, gue panggilnya Bang Rizky aja kali ya. Bang Rizky, dari sekian banyak threads, podcast, dan lain sebagainya, ada cerita lagi nggak sih yang lo harap itu akan diangkat film? Dari lo? Dari Do You See What I See atau? Iya, dari Do You See What I See. Sebenarnya kan yang mau jadi film duluan tadinya Rumah Eyang, cerita Rumah Eyang. Iya. Tapi udah ditulis sebenarnya. Okay. Jadi sebuah skrip. Cuman emang belum ada eksekusi dan belum tahu nih kira-kira. Masalah budget ya? Bukan. Apa nih? Langsung diem Doi. Doi langsung diem. Saya spill dikit. Tadi baru ngobrolin lagi. Oh, setelah sekian lama. Berarti eksklusif dia di podcast aku. Baru tadi pagi. Baru tadi pagi ngomong. Mantap. Jadi mudah-mudahan ya. Oke, jadi ini sebenarnya adalah kabar bagus banget buat subscribers dan juga fansnya dari Mr. Popo. Ya, jadi ada perkembangan. Ada perkembangan. Ternyata diomongin lagi gitu. Terus, jadi ya doain aja. PH-nya mana? Masih nanti jangan diomongin dulu. Cuman akhirnya ada yang mau dikerjain lagi lah gitu. Tapi karena film Do You See What I See kan udah ada duluan kan. Iya. Dan memang itu sama ending. Oke. Ya. Jadi, aduh seneng ya kadang ya. Kadang itu juga halu-halu gue sebagai follower lu sih kayak. Suatu hari semoga podcast gue ada yang dijadiin film ya gitu. Gue gak perlu ada duit, yang penting gue main film di situ. Pengen banget. Kita murah kok. Oke, jadi kalau misalkan dari semua cerita yang dirimu sampaikan, ya yang dirimu ceritakan kepada subscribers, berarti itu mostly adalah cerita dari followers ya, dari fans. Jadi kalau Do You See What I See kan memang awalnya berangkat dari cerita pribadi kan, dari Rumah Eyang itu, terus ditodong terus tuh kayak, Mister cerita lagi dong. Sebenarnya masih menyimpan banyak cerita karena Rumah Eyang itu kayak semua orang ngalamin. Semua orang teman yang nggak bisa lihat pun di situ, ya. Ada yang kepukul sapu lah, ada yang aneh-aneh lah. Maksudnya benar-benar mengganggu apa ya? Exorcism kayak benar-benar bisa gerakin barang. Fisik udah benar-benar fisik gitu. Berarti udah poltergeist ya? Poltergeist ya. Poltergeist ya kayak gitu ya. Wow. Kalau lu sendiri bisa ngeliat nggak? Enggak. Tapi di sana bisa. Serius? Iya. Maksudnya benar-benar ngeliat kayak ngobrol sama aku gitu. Terus lemari goyang. Ini barang nih di depan nih bisa kelempar ke muka. Makanya itu benar-benar ya itu dari poltergeist ya. Itu setan apa anjing sih? Anjing banget nih kayaknya setannya ya.
Kayak ganggu banget gitu. Malah waktu itu kita saking kan banyak yang bilang ya, kok kalian 4 tahun di sana bisa betah-betah aja. Kayak karena kita nganggap udah kayak kucing. Kayak benar-benar tiap hari tuh ya lewat aja ada sesuatu yang Lu planning buat kayak CCTV gitu nggak sih bang? Kayak di nggak punya duit sih. Nggak punya duit sih. Kan di film kalau punya duit malah waktu itu pikir kalau future gue mau bikin Do You See What I See, dulu aku udah kayak harus kayaknya pakai CCTV kan, ya. jadi kayak paranormal activity betul. Gitu. Oke, tapi aku pengen gitu. tahu apa yang pertama kali bikin dirimu tuh tertarik untuk menceritakan story horror? Gak ada, sebenarnya nggak seneng. Karena waktu itu random banget sih. Radit itu kan teman SMA. Ya, oke. Teman SMA dulu satu kelas. Ya. Terus kebetulan waktu itu rumahnya Radit, dia bikin konten istrinya lihat sesuatu. Itu pertama kali dia ngomongin paranormal experience di channelnya. Terus kan pecah banget tuh, rame. Terus dia tiba-tiba kayak, recall. Kayak gue dulu, dia nelfon tuh jam 4 sore tuh. Jam 3 apa jam 4 gitu. Kayak gue pernah ke rumah lo di Jogja deh dulu. Iya, itu kan gue serem ya. Ke rumah gue sekarang, ngapain? Ya udah pokoknya ke rumah gue sekarang. Ya udah lah, naik motor langsung ke rumahnya. Ternyata sampai di rumahnya udah ditodong kamera. Gitu ya? Jadi nggak ada brief. Nggak ada brief. Langsung duduk, langsung cerita. Dan itu adalah konten, itu cerita tuh dari asar nyambung ya, istirahat sholat maghrib, istirahat sholat isya. Jadi benar-benar sepanjang. Gue sholat dulu, bentar. Gue sholat dulu. Sepanjang itu. Terus ceritanya kan 1 jam lebih tuh. Iya. Nah, Radit tuh waktu itu kayak panjangan deh. Gue nggak pernah bikin konten lebih dari 15 menit. Pada saat itu belum ada podcast. Belum ada talk show yang panjang gitu. Nah, Radit kayak nggak dia senang sama kayak ceritanya menarik. Terus sama si videografernya namanya Fadil. Bang, nggak usah diedit. Langsung naikin. Malam itu trending. Gila, langsung. Ya, cuman gara-gara itu ternyata ada orang yang senang diceritain horor. Durasi udah nggak satu masalah gitu. Iya. Dan gue lihat sejak saat itu gue pikir orang senang ya didongengin. Pengantar tidur sih. Diceritain. Gitu. Pengantar tidur buat yang psycho kayak gue sih dengarnya horor sih ya, Bang. Iya, gitu kan. Nah, akhirnya ditodong. Ditodong. Cerita dong waktu itu dondongnya lewat Instagram. Terus cerita, ya udah lanjutin cerita. Akhirnya waktu itu aku lewat Instagram Live. Belum ada TikTok ya? Rame tuh. Ada waktu itu tulisannya di Instagram kalau nggak salah top live. Jadi berapa puluh ribu yang nonton gitu. Tapi itu kan lewat ya, 1 hari 24 jam nguap. Ya, zaman itu ya. Terus kayak si Radit bilang, buruan deh, lo bikin YouTube. Gak mau, gue gak suka YouTube. Gue gak punya alat juga. Tapi gue suka, yaudah ntar gue pikirin. Aku bilang gitu sama si Radit. Tapi karena waktu itu ngulik juga, bikin podcast, Karena apa? Karena nggak ada yang main. Iya. Waktu itu belum ada podcaster, mungkin baru dihitung 5 orangan ya. Ada Box to Box, ada Mas Bena Kribo, ada Segario, dan lain-lain. Akhirnya bikin podcast, dan orang-orang masih nodong kan. Mister cerita lagi. Udah, dengerin aja Do You See What I See. Gitu. Ternyata orang berbondong-bondong masuk ke ke podcast dulu Spotify berarti. Untuk dengerin cerita. Dan dulu di Do You See What I See, cerita pertama aku kasih gimmick judulnya Rumah Eyang, padahal not related to cerita itu. Ternyata orang seneng tuh. Enak ya dengerin horor without visual gitu. Karena kita bermain dengan theater of mind sendiri. Iya. Jadinya waktu itu gitu. Berkembang gitu. Terus ternyata itu cerita-cerita awal yang aku punya tuh mancing orang, Mister, aku punya cerita loh. Boleh nggak aku nebeng? Akhirnya di You See What I See evolve jadi sebuah panggung bercerita sih sebenarnya. Buat orang-orang. Karena orang, kayak kita udah nyiapin panggung stand up-nya. Iya. Penontonnya udah ready untuk dengerin. Jadi begitu mereka naik, langsung di-follow orang. Wah, gue suka banget ceritanya. Komennya gitu banyak. Di luar dari Rumah Eyang, dirimu sendiri percaya nggak sama jin-jin yang mengganggu orang? Oh ya, percaya sekali lah. Di konteks keagamaan juga ada, dan secara real
Ya, I've been there. Di rumah Iya yang sih. nyebelin banget. Tapi kalau misalkan nyerang sampai ke fisik pernah nggak sih, Bang? I mean like, lo ada temen yang sakit karena serangan ilmu hitam gitu-gitu depan mata lo sendiri, ada nggak sih, Bang? Teman ada. Temen ada? Wah, itu ngeri banget. Ada satu film yang di Disney Channel tuh apa ya, yang si Deva Recall me. Mahendra ya? Rumah Hendra? Deva. Oh, Deva. Deva. Deva, oke. Adalah satu film tentang santet itu. Oke. Waktu itu si temanku tiba-tiba, kita lagi ada di dinas. Mm-mm. Ini partner pekerjaan juga, dan kita lagi ada pekerjaan di Nusa Tenggara. Tiba-tiba dia cerita, aku punya cerita yang belum aku ceritain. Aku rekam ya. Pas aku rekam, tapi jangan diliatin muka karena dia juga target dari salah satu ilmu itu. Dan ketika diceritakan lengkap, kok ceritanya sama kayak film ini? Oh iya? 100% mirip. Apa yang terjadi, dan semua scene-nya tuh, ternyata scene dari film itu, apa sih namanya? Telur Darah. Telur Darah? Telur Darah. Judulnya itu. Dan itu, tak pikir ya, misalnya aku nonton Telur Darah dulu daripada dengerin ceritanya. Ternyata it's real loh. Bener-bener yang terjadi ya begitu. Ada kiriman, bunyi di genteng, segala macam, ada ledakan. Terus tiba-tiba keluar sesuatu. Terus tiba-tiba temanku mobilnya, suatu malam bannya pecah 4-4-nya. Di garasi itu. Sebelumnya ada orang mondar-mandir, segala macam. Terus ada di dalam ruangannya ada itu yang dibungkus-bungkus. Iya. Buhul. Pernah buhul. Oke. Dan itu real. Itu menyerangnya ke temanmu atau sebenarnya nyerang ke keluarganya? Keluarganya. Tapi ya including kena semua pasti keluarga seisi suaminya. Seisi rumah pasti kena itu. Iya. Tapi udah sehat sekarang. Dan masih, makanya masih. Kadang kita tuh bingung ya kalau misalkan pengen mengobati kita dari ilmu hitam, kalau nggak ke dukun kemana lagi guys? Karena biasanya. Dan ada satu cerita yang menarik juga, kalau saya sering nyeritain ini kalau teman-teman main ke Dwi Suwataisi, ada judulnya Pewaris Terakhir. Oke. Ini awalnya dia nggak cerita, bukan maksudnya dia nggak intentionally, Mas aku punya cerita, tapi dia curhat. Karena kan aku buka nomor telepon kan sama pencerita Dwi Suwataisi. Kalau punya cerita ceritain aja lewat WhatsApp. Tapi awalnya dia cerita. Ini ada sebenarnya bukan ilmu hitam, tapi dia menyebutnya ilmu putih. Ilmu putih itu kalau dalam dunia seperti itu untuk mengobati sebenarnya. Nah, karena judul Pewaris Terakhir, yang ngasih judul Pewaris Terakhir. Jadi si kakeknya ini emang tukang ngobatin tapi pakai ilmu seperti itu. Bukan perbuatan jahat sebenarnya, tapi kan nggak boleh sebenarnya. Tetap. Anaknya, bapak ibunya dari si anak yang cerita ini, dia udah hijrah. Jadi mau meninggalkan kehidupan seperti itu. Jadi kakeknya merasa skip nih anaknya, jadi ilmunya nggak bisa turun. Tapi dia selalu believe bahwa ilmu pengobatan ilmu putihnya itu akan diturunkan sama keturunannya. Dan harus laki-laki pertama dan anak pertama. Problemnya, cucunya itu perempuan. Yang terjadi adalah si anak perempuan ini dirubah jadi laki-laki. Aku ditunjukin fotonya waktu di SMP. Dia diceritain. Dia tumbuh sebagai perempuan biasa, menstruasi, tanda-tanda kewanitaannya keluar, sampai dia punya pacarnya selalu lari, kabur segala macem. Lama-lama dia berhenti menstruasi, dadanya mulai mengempes. Terus facialnya jadi laki-laki, tumbuh. Lebih testosteron ya? Iya, lebih testosteron. Jadi aku lihat ada perubahan-perubahan. Dan terakhir ya karena aku kenal dia waktu udah jadi sekarang, ganteng banget. Including the sex, I mean like alat kelaminnya juga? Nggak tumbuh, tapi dia sendiri merasa nggak nyaman kalau pakai baju perempuan. Karena ketika dia pakai baju perempuan, malah kelihatan kayak trans gitu. Nah, aku harus gimana ya, Mister? Aku harus apa? Mohon maaf, aku tanya, dirimu Muslim? Iya, aku Muslim. Ya udah kamu kita kasih rekomendasi Ustadz untuk ngobrol. Karena dia sudah berobat.
Secara hormonal tidak ada apa-apa. Iya. Itu kan kayak kalau dibilang belief atau enggak, Bingung ya hal yang kayak gitu ada. Bener. Kadang kalau misalkan baca komentar netizen ya yang skeptis gitu, negara lain udah mau persiapan untuk World War, kita masih perang ini, perang itu gitu, kadang masih percaya sama ini, percaya sama buhul and then everything. Well, karena kalian belum ada di situ, belum pernah mengalaminya. Tapi kebanyakan itu terjadi sama yang belief, betul nggak sih? Kalau disbelief, malah mereka tuh nggak terjadi sama hidup mereka. Menurut lu gimana? Ya, dalam case yang Rumah Eyang itu, Radit kan orangnya skeptis sekali. Skeptis sekali, ya. Tapi dia juga takut. Karena itu terjadi sama dia. Iya sih. Yang terjadi di Rumah Eyang, kita nggak ada yang indigo sama sekali. Nggak ada. Tapi benar-benar lihat, bisa ngobrol. Jadi itu intinya dari mana sih? Datangnya di rumah? Kalau dengerin Rumah Eyang sampai part yang terakhir-terakhir, di ceritaku tuh, aku juga baru tahu di tahun terakhir Pak Deku datang ke rumah untuk ngambil apa namanya pusaka yang memang peninggalan. Jadi di dalam rumah itu ada yang kita nggak tahu. Ternyata setelah diambil ya berkurang. Dan emang di rumah itu, di pekarangan rumah itu sering orang trespass masuk ke dalam rumah untuk ngambil nomor, narik pusaka. Kan ada ritual-ritual gitu kan. Nah makanya keseluruhan rumah itu serem banget. Jadi melewati. Karena emang dipakai untuk ritual-ritual yang energinya. Walaupun cuma ngelewatin tok. Nah, dan kita orang yang nggak tahu apa-apa ya. Iya. Aduh, kebayang. Mau nogel. Tapi yang paling membekas di hidupmu apa dari semua storyteller ini yang pernah mungkin bergabung di Juicy What I See? Aku ketemu banyak teman-teman baru. Sometimes ya kita tuh aku dan tim editor lah misalnya gitu ya. Kan kita ngumpulin cerita tuh real. Kadang-kadang cerita-cerita ini nggak kayak film kan. Cerita-cerita horor yang real story, kita bisa tahu ini cerita buatan loh. Karena ngarang cerita horor tuh susah loh. Apalagi ini dalam jumlah yang masif ya. Juicy What I See mungkin udah 2000 episode. Bayangin, setiap hari ada cerita, spesiesnya sama ya. Entah pocong, kuntilanak. Belum muncul pocong, setan payung, setan gayung belum keluar. Tapi untuk ngarang cerita tuh bukan hal yang gampang. Apalagi berulang kan. Maksudnya terlalu generic akan susah banget. Tapi ada hal-hal yang aneh dan kita merasa dari pengalaman-pengalaman orang ini kadang aneh dan real gitu. Ya ada yang kadang-kadang kita ngerasa, wah ini orang caper nih pengen dapat attention. Kelihatan lah. Kan ada beberapa orang yang ngomong gitu karena yang ngomong bukan kita. Jadi netizen, wah ini orang caper nih kelihatan dia pengen dapat attention. Tapi ada bukti nyata. Kadang-kadang kan kalau pencerita kita masukin ke grup, mereka sharing ada yang lagi diganggu di rumah sakit dicakar, ada bekasnya segala macam. Terus ya kalau ada beberapa orang yang skeptis pasti lo halu gitu atau gimana. Tapi yang terjadi, saya sangat percaya karena aku percaya karena aku pernah ngalamin. Dan ya dalam literasi agama ada. Dan sebenarnya akhirnya how to menanggulanginya ya. Artinya kalau gini misalnya perkuat akidah, baca hal-hal tertentu, perbaiki sholat, dan segala macam malah jadi, kalau buat aku jadi positif. Mas Rizky, aku izin tanya. Telapak kakimu, aku nggak tahu di mana ya, betul atau enggak. Kalau rumah yang ada masih sumurnya dengan, kalau orang tuh kan biasanya lantainya itu ini bukan lantai dalam rumah ya, biasanya kan lantainya itu entah itu dia memang tanah doang atau apa, tapi ini pijakannya batu bata, berlumut-lumut. Ini rumah yang mana ya Mas? Ini rumah siapa ya? Ada nggak sih yang masih punya sumur? Sumur nih, sumur bulat. Sumur bulat ya, kayak sumur dering gitu. Oh ada Rumah Eyang sih. Itu Rumah Eyang? Rumah Eyangku bener.
Kenapa? Gimana? Lantainya kalau anggaplah kita ngambil wudhu gitu ya dari sumur, terus kalau kita nginjek lantainya itu alas itu ya batu bata yang bukan disemenin sih, ditumpuk-tumpuk aja gitu satu ini, lumut-lumut. Area trespassing orang mau ngambil nomor tuh ada beberapa pohon jengkol nggak sih, Mas? Waduh, aku Lupa ya. nggak, rumahnya itu banyak pohon. Tapi kalau tahu pohon jenisnya. jengkol aku nggak tahu. Dari Mambune? Enggak, aku nggak notice lagi. Ini Jogja Jaksel kayaknya. Jogja. Nggak notice ya, Mas? Nggak, maksudnya kalau ada pohon jengkol aku nggak tahu ya. Pohon jengkol sih kayak gitu sih, ada hitung-hitungnya gitu tuh. Kayak. Oke. Nggak, aku sama sekali nggak. Karena di sana banyak pohon. Pohon rambutan, pohon, karena eyangku tuh yang di rumah eyang itu emang orang pertanian. Jadi semua pekarangannya tuh isinya pohon yang aneh-aneh. Tapi kalau jengkol nggak tahu. Pernah nggak ada kesaksian dari teman atau siapapun yang main ke rumah eyang yang ada sumurnya ini, sosok pria berseragam putih berkancing? Waduh, nggak tahu. Nggak ada yang ngomong sama. Yang jelas kalau di pekarangan luar itu kan ada tempat jemur. Ya. Nah, yang beberapa kali selalu, karena aku nggak pernah jemur di situ. Ya. Yang selalu ditakutin itu sepupuku yang perempuan. Oke. Kadang lihat sesuatu, cuman aku sesuatunya aku nggak tahu ya. Sering lihat sih, tapi masih nggak. Sometimes ada kejadian kayak di kejadian film horor yang sangat generik gitu. Ya, generik ya. Kayak lagi jemur sesuatu ada gitu. Tapi aku nggak tahu, maksudnya detailnya. Kalau tim editormu ada yang keganggu nggak sih, Mas? Kalau lagi ngedit? Kita tuh penakut, Mas. Kayak mana? Seriously, kita berempat itu penakut. Dan selalu ngedit siang. Kita selalu bilang, kita ngedit siang. Kalau ada yang telat, entah dulu deh, nunggu pagi aja deh. Kita nggak mau aneh-aneh, karena beberapa kali yang lucu kejadian di beberapa kali. Aku pernah lagi dinas, terus aku ngajak timku itu, ikut yuk sekalian. Waktu itu ke Jogja. Terus ya udah ngedit malam, kejadian lah apa yang terjadi di dalam podcast itu terjadi di dunia nyata. Makanya kita ketakutan banget. Kreator horor yang penakut. Agak kontradiksi ya guys ya. Terus kalau salah satunya boleh ceritakan nggak yang memang diceritakan terus kejadian sama di hidup? Ini temanya sama karena di hotel ya. Ya. Yang pertama di hotel, waktu itu aku lagi di hotel Jogja, nggak nyebut brand lah. Iya. Hotelnya termasuk terkenal sekali yang serem. Ya, oke. Nah, waktu malam itu rekanku namanya Mas Ruli, kita lagi, Mas, besok belum ada episode nih, gimana? Ya udah random pick buka email, nemulah satu episode tentang hotel di Bandung tapi. Tapi waktu kita jadi besoknya pas kita tayangin, orang-orang tuh notice nih hotelnya di mana. Jadi terkenal sekali nih hotel. Dia langsung nebak, ini hotel ini ya. Gitu. Di komen tuh langsung kelihatan semua. Nah, apa yang terjadi di podcast itu, terjadi di malam itu sama kita. Jadi di hotel itu terdengar hujan. Terus aku udah tidur. Yang kebetulan terganggu tuh Mas Ruli, bukan aku. Pagi-pagi aku mau sholat. Loh, Mas Ruli belum tidur? Apa udah bangun? Yaudah kita sholat subuh yuk. Ya aku masuk kamar mandi kan, mau wudhu, mau ke toilet. Dia ngintilin aku tuh. Ngapain Mas ikut kamar mandi? Mas nyalain dulu wastafel. Kenapa emang? Ya udah aku nyalain wastafel. Nggak apa-apa. Itu bidet dipencet. Kenapa sih? Ya aku pencet nggak apa-apa. Itu tuh shower nyalain. Nggak apa-apa. Kenapa sih? Kenapa emang? Aku jadi penasaran kan. Yaudah nggak apa-apa, kita sholat dulu yuk. Udah kita sholat. Habis sholat, kenapa Mas? Kok aneh gitu kenapa? Kan di cerita itu, tadi yang di hotel di Bandung, ceritanya ada hujan, dengar suara hujan. Terus semua air itu warnanya hitam. Lama nggak berhenti-berhenti. Itu yang terjadi malam itu, semalaman sama Mas Ruli. Jadi kayak, apa ya? Tertransfer? Iya, kayak apa yang dia dengerin, apa yang dia edit, karena aku dengerin podcastnya. Waktu dia ngedit, aku dengerin dia nggak pakai headset. Aku dengerin ceritanya, dan itu yang terjadi malam itu di situ. Itu satu. Yang kedua, aku waktu itu
random pick aku lagi di sebuah hotel di Palembang. Terus lagi-lagi aku kalau itu kan aku dapat cerita tertulis, jadi aku harus VO. Aku harus nge-VO, terus aku random pick aja. Ini aja deh. Nah, kalau aku typical VO itu cuman lihat, oh udah rapi nih tulisannya. Jadi aku bacain, tapi aku nggak baca dulu, baru aku VO. Tapi aku biasanya ya udah langsung aja. Go show aja, ngambil. Aku selalu bawa mic, bawa laptop, aku bawa mic, udah langsung VO. Ya, yang pengalaman ini terjadi di sebuah hotel di Palembang. Palembang, gitu kan? Palembang. Oke, terus go on, terus rekaman terus. Hotel ini ada di antara jalan ini sama ini. Wait. Karena ada hints-nya antara hotel ini antara jalan utama ini dan jalan utama itu. Kayak aku tadi habis makan di jalan itu deh. Aku klik pause. Terus aku baca jalan ini, terus aku buka maps. Ya, saya lagi di TKP. Apa yang terjadi di hotel itu? Ada dulu pernah kebakaran, yang meninggal banyak. Dan aku bilang ini hotel agak aneh juga ya, karena ruko-ruko. Maksudnya bangunannya tuh nggak intentional untuk jadi hotel. Ya sebenarnya itu ruko yang dirubah fungsinya. Terus karena aku curious, aku berhentiin recording, tapi aku udah terlanjur baca ceritanya sampai selesai. Karena itu kan waktu itu ada tempat karaoke ruko yang terbakar, banyak yang meninggal di dalam segala macem. Sebenarnya aku nggak takut ya, bukan itu yang aku maksud. Aku cuma penasaran. Betul. Is this the place gitu. Terus kan yaudah, terus aku keluar ketemu ada satpam, terus mencoba mengkonfirmasi ternyata benar loh. Dan itu terus ya udah, terus pulang. Oke, aku nggak usah rekaman ya. Terus aku bilang, Mas Ruli, kamu take yang lain. Aku nggak mau take, aku nggak enak, badanku nggak enak. Langsung nggak enak. Terus aku nggak enak badan tuh kayak. Di cerita itu apa yang terjadi, Mas? Nah? Di cerita itu apa yang terjadi? Ya itu suara-suara korban. Minta tolong. Terus ada suara-suara aneh-aneh. Ya itu kan setelah itu ya, pasca dia menceritakan kejadiannya, terus pasca setelah itu. Jadi hari itu rame banget di kamarku, gaduh. Kayaknya aku merasa gaduh banget. Badanku meriang. Sampai aku sakit itu. Wow. Sampai habis acara aku langsung bisa nggak pesawatnya dimajuin, aku sakit. Jadi emang sampai pulang dari Palembang aku masuk UGD. Tapi aku nggak relate ke sana, cuman ada nggak hubungannya ya? Nggak kebayang kalau dirimu bisa ngeliat, Mas. Wah, itu nggak tahu sih. Ya, karena di kamar itu aku kayaknya gaduh banget waktu itu. Malam itu gaduh banget. Kok rame banget ya? Gluduk. Apa karena perasaanku aku tahu ada kejadian itu dan hotel itu bekas something atau? Aku ada satu pertanyaan sih di sini, Mas. Kalau yang kira-kira jenis horor yang paling diminati oleh pendengarmu atau penontonmu itu seperti apa sih? Di Do You See What I See yang sering dapat rating bukan based on view ya, tapi aku lihatnya dari sisi engagement yang dikomenin, terus ngobrol, kadang-kadang mereka ngobrol directly ke aku. Mas aku denger gini, itu gini ya, ini banget. Yang orang pendengar Do You See What I See suka itu adalah yang drama sebenarnya. Jadi ceritanya drama. Mungkin ada banyak cerita kayak judulnya Maaf dari Mbak Timot, atau yang jadi film kemarin First Love. Itu behind the story-nya malah aku seneng banget. First Love itu aku udah yang cerita almarhum. Jadi semua yang terlibat di First Love itu udah meninggal. Si orang yang ngalamin, yang cerita, adiknya yang ngalamin, itu semua udah meninggal sekarang. Karena setelah film itu tayang, yang cerita Mbak V yang punya cerita itu kemarin baru meninggal. Beliau ikut nonton juga waktu itu filmnya. Tapi cerita itu evolve karena ada ceritanya. Jadi ceritanya cuma berhenti, ada teman kuliah ini kan, First Love yang film ada di Netflix itu sekarang juga. Jadi itu tentang teman-teman kuliah yang ternyata dia pacaran sama pocong, singkatnya premisnya gitu ya.
Temennya concern kok ini orang hilang terus, ternyata Iya, dia pacaran bener sama pocong, habis itu udah diambil sama orang tuanya, udah. Sesimpel itu ceritanya, kan nggak serem ya? Enggak, iya. Serem lah, Mas. Ya serem, tapi maksudnya ceritanya tuh sepenggal kan. Iya. Setelah video itu naik, kita di DM, makasih ya, itu kayaknya cerita kakakku deh, kakakmu. Nama yang kita sampaikan di cerita itu, even itu nama samaran. Iya, iya. Mawar, kita sebut Mawar. Terus dia nyebutin namanya. Disebutin nama lengkapnya kakaknya. Bener, itu terjadi tahun 93 waktu kuliah. Gitu. Bener nggak, Mbak? Iya bener, berarti ini adeknya. Yaudah kita temuin, akhirnya kita kopdar. Akhirnya ada part 2-nya. Part 2 itu yang muncul karena kita kopdar sama adeknya. Diceritain lah adeknya, ternyata kakaknya meninggal bunuh diri karena diajak sama si, ya entah itu karena kejiwaan atau apa, tapi cerita itu mengalir dan ada. Terus ini dikip sama Mbak V sama Mister aja ya, jangan diceritain. Kayak 2 minggu kemudian, Mbak ceritain aja deh lagi. Oke. Akhirnya kita dapat permission ya dari keluarga untuk menceritakan. Rame lah, boom gitu ceritanya. Jadi ada twist part dramanya itu yang kita edit nanti. Dan ada juga beberapa cerita kayak judulnya apa ya? Wah, ada deh banyak cerita yang sebenarnya nanti aku bisa spill beberapa judul yang dramatis sekali kayak bikin nangis gitu. Ternyata horornya mungkin 1%. Nah, jadi dari situ aku ngerasa kayak drama horor dapet nih ya. Iya, maksudnya orang Indonesia, penonton kita itu senang dengan story. Iya. Part ditakutin itu part adrenalin lah. Adrenalin ya. Tapi cerita yang bisa disimak dan dihayati itu jadi kekuatan bercerita menurutku gitu. Itu adalah saran dari The OG guys. Kalau pengen buat cerita, mau buat podcast, entah itu ada di YouTube atau mungkin juga di Spotify atau dimanapun, buat ceritanya yang memang harus coherent. Harus ada latar belakang, harus jelas, jangan sepenggal-sepenggal. Gitu ya Mas? Kalau cerita horor kan gini, buka pintu ada pocong, selesai. Gitu. Selesai udah. Kan kayak, jadi itu tuh saran dari DOG tuh ya, harus ada ceritanya. Ada dramanya, a little bit twist dengan drama, dikasih horor lagi. Aku yakin semenjak kalian follow mungkin Mas Rizky, kalian juga bisa menjadi follower yang baik untuk bisa meng-create dan menjadi storyteller yang baik. Tapi ingat, kalau pengen jadi storyteller yang baik, tampaknya harus menjadi writer yang baik dulu. Betul nggak sih, Mas? Ya harus disusun. Harus disusun. Kronologikal, kronologisnya gimana, ada bumbu, ada emosi yang disampaikan. Karena kalau misalkan cuma spoken aja, jatuhnya kayak pendengar nanti nyusun puzzle. Iya, Mas? Iya. Jadi benar-benar harus tertulis dulu, terus disampaikan dengan baik. Sebenarnya hanya menyusun aja sih. Menyusun mana yang harus disampaikan, memilah kata. Oke, Mas Rizky, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga menginspirasi adik-adik kita yang nonton ini mungkinnya jadi nggak sekedar sebagai pendengar aja, tapi kalian bisa menjadi seorang penulis atau pencerita sekarang. Yes. Tapi ingat, pendengar atau penonton zaman sekarang itu pada pintar-pintar, mereka tahu mana yang real, mana yang fake. Mana yang menginspirasi, mana yang menjatuhkan. Kalau Mas Rizky pengennya kalian semuanya menginspirasi banyak generasi. Oke, kita pamitan Mas Rizky. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu. Salam buat pocong-pocong. Waduh, jangan kalau itu. Dan juga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.